Seorang sahabat yang bernama Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah yang mula-mula diciptakan oleh Allah Ta'ala?" Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, seorang murid mendatangi gurunya dan bertanya, "Wahai guru, mengapa kita setiap tahun memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW?" Lalu gurunya menjawab, "Sebetulnya Nabi Muhammad SAW tidak butuh dirinya diperingati hari kelahirannya. Justru kitalah umatnya yang sangat membutuhkan memperingati hari kelahiran beliau. Pada hakikatnya, ketika kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sama halnya dengan memperingati hakikat diri kita sendiri. Mengingatkan kembali asal-usul diri kita. Orang Bugis menyebutnya dengan istilah mula ancacingena rupa tawe, yang maksudnya adalah asal-usul kejadian manusia." Si murid tersebut pun semakin bingung, akhirnya bertanya kembali, "Lalu apa hubungannya antara Maulid Nabi Muhammad dengan hakikat diri kita, guru? Mohon pencerahannya." Sang guru pun menjawab, "Hakikat setiap diri manusia itu adalah ruh. Adapun jasad itu ibarat baju yang dipakai oleh ruh. Hakikat ruh manusia itu semuanya dari pancaran Nur Muhammad, dan pancaran itu adalah tajalli atau pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam sebuah hadis yang terkenal di kalangan sufi, disebutkan bahwa Nabi bersabda yang artinya, "Aku adalah bapa seluruh ruh, sedangkan Nabi Adam adalah bapa seluruh manusia." Jadi setiap ruh yang ada di dalam setiap manusia itu adalah berasal dari Nur Muhammad. Oleh karena itu, Allah sangat memuliakan setiap manusia tanpa membedakan agama dan suku bangsanya. "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surat Al-Isra ayat 70. Sebetulnya setiap kita di saat memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad itu sama juga dengan memperingati hakikat asal-usul diri kita sendiri, agar mengingatkan kembali siapa hakikat diri kita yang sungguhnya, sehingga kita dapat mengumpulkan bekal yang cukup untuk bisa kembali ke asal-usul diri kita. Maka sangat aneh sekali jika ada muslim yang tidak suka dan anti terhadap Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka sama halnya mereka mengingkari hakikat dirinya dari mana ia berasal. Itulah orang-orang yang tidak mau berterima kasih dan tidak mau mengerti dari mana mereka berasal. Jika kita mengerti dan faham dengan hakikat Maulid Nabi Muhammad, maka bukan hanya sekali dalam setahun kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mungkin setiap hari dan bahkan setiap saat kita akan memperingatinya. Karena itu kita akan mengenal hakikat Muhammad di dalam diri kita. Seorang sahabat yang bernama Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah yang mula-mula diciptakan oleh Allah Ta'ala?" Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Mula-mula yang diciptakan Allah adalah nur nabimu yang Jabir, dan diciptakanlah segala sesuatu itu darinya. Sementara engkau atau Jabir berasal dari segala sesuatu itu." Dan menurut Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim, yang kerap disapa dengan Gus Baha dalam pengajiannya bersama santri Gayeng menyampaikan penciptaan Nur Muhammad SAW, Gus Baha mengatakan Nur Muhammad sudah ada sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam. Dalam menjelaskan, Gus Baha juga memberikan analogi yang jelas agar penjelasannya mudah dipahami. Hakikat itu bermacam-macam, ada yang zohir dan batin. Dan yang zohir ada juga yang disebut dengan nazaril ain atau pandangan mata, sebagaimana dengan firman Allah Ta'ala surat Ar-Rum ayat 27. "Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya." Maksud dari ayat yang tadi adalah ketika Allah mengembalikan hambanya semua itu lebih mudah daripada memulainya. Dan ayat di atas memiliki maksud nazaril ain, yakni pandangan mata. Karena dalam konteks ini, mengembalikan kamu, ya artinya kamu mati, jadi tanah, jadi debu. Namun seorang hambanya yang sudah mati masih ada materinya, dan materi tersebut bernama kamu. Dan ketika Allah mengembalikan kamu menjadi kamu lagi pada hari kebangkitan, maka itu ada materinya. Sebab menciptakan dengan materi itu lebih mudah daripada memulai dari tidak ada sama sekali. Permasalahan itulah yang dimaksud dengan nazaril ain atau pandangan mata. Misalnya Allah ketika menciptakan bumi dan seisinya, kemudian menciptakan manusia yang kecil,
Dan semua itu Allah melakukannya dengan mudah. Bahkan hanya dengan kun fayakun, jadilah, maka akan jadi. Semua akan terjadi, akan tetapi jika nazaril ain atau pandangan mata dalam makhluknya, apa yang diciptakan Allah itu sangat sulit dalam pandangan makhluknya tersebut. Dengan itu, Gus Baha mencontohkan, ketika Allah menciptakan hambanya tidak memiliki uang, namun bisa bahagia. Kemudian Allah menciptakan hidung pesek dan kecil, namun bisa bernafas dengan lepas tanpa ada efek samping lainnya. Dari yang dicontohkan Gus Baha itu, semua makhluknya tidak pernah mengira mana ada orang tidak punya duit, tapi bisa bahagia. Sangat sulit jika dipikir oleh nalar seorang makhluknya. Dan Gus Baha juga mencontohkan ketika ada istri memiliki paras wajah yang biasa saja, namun suami bisa merasakan kebahagiaan ketika dengan istrinya. Berarti semua itu merupakan bukti kekuasaan Allah yang masih dikatakan mengherankan menurut pandangan mata makhluknya. Dan sahabat, inilah cara memahami Nur Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Secara zahir, wujud Nabi Muhammad itu lahir pada akhir zaman. Akan tetapi, hakikatnya tidak hanya pada akhir zaman. Kenapa bisa seperti itu? Karena hakikat Nur Muhammad itu ada ketika sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Mengapa Nur Muhammad SAW sudah ada pada zaman sebelum Nabi Adam? Gus Baha menganalogikannya ibarat membuat cerita wayang. Misalnya cerita wayang tersebut akan diperankan oleh Jaka Tarub. Sebelum peran Jaka Tarub ini dilahirkan, pasti butuh yang namanya proses pembuatan sistem kerajaan. Kemudian di mana Jaka Tarub lahir dan lain sebagainya. Meski tujuan besarnya ialah membuat peran Jaka Tarub, hal ini tetap harus membuat skenario untuk menghadirkan Jaka Tarub itu muncul. Begitu juga dengan Nur Muhammad. Ketika Allah sangat mencinta Nur Muhammad, artinya Nur Muhammad sudah dibuat lebih dulu. Namun Allah merencanakan bahwa Nabi Muhammad hidup pada akhir zaman, membuat akar keturunan hingga masuk pada Sayyid Abdullah, hingga lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa Allah Ta'ala berkehendak bahwa tokoh utama di alam raya ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, perlu untuk digarisbawahi bahwa secara zahir, Nabi Muhammad SAW hidup pada akhir zaman, sedangkan hakikatnya, Nur Nabi Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Kemudian Gus Baha masih memberikan contoh analogi lainnya, bahwa ketika hendak akan menulis tulisan, paling tidak kita butuh yang namanya kertas terlebih dahulu. Dan untuk bisa bikin kertas dulu, juga dibutuhkan untuk menanam pohon terlebih dahulu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang masuk kategori manaltu nazarika atau pusat perhatianmu adalah akan menulis itu tadi. Meskipun awalnya harus menanam pohon dan mencetak kertasnya dulu, baru bisa menulis. Dan salah satu ibadah yang sangat sering dianjurkan oleh para guru untuk dilakukan oleh para muridnya adalah memperbanyak bacaan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini perlu mengingat banyaknya keistimewaan sholawat yang tidak dimiliki oleh amalan-amalan selainnya. Secara bahasa, as-sholawat merupakan bentuk jamak dari kata as-sholat yang berarti berdoa. Karenanya, maka bersolawat kepada Rasulullah berarti mendoakan kebaikan bagi beliau, dan ini secara bahasa. Namun demikian, apakah perintah untuk bersolawat kepada Nabi memang ditujukan dan dimaksudkan agar umat ini mendoakan beliau? Ada banyak penjelasan ulama tentang hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan sungguh-sungguh. Setidaknya ada dua poin besar yang bisa dipahami dari ayat yang tadi. Yang pertama yaitu Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, adanya perintah bagi orang-orang mukmin untuk bersolawat dan bersalam kepada beliau. Dari kedua poin besar itu, kemudian lahir beberapa pertanyaan di antaranya. Apa makna solawat yang berasal dari Allah, para malaikat, dan orang-orang mukmin? Bila solawat memiliki makna dasar berdoa, sebagaimana dijelaskan yang tadi, maka apa maksud Allah bersolawat kepada Nabi? Apakah Allah mendoakan beliau? Bila iya, lalu Allah berdoa kepada siapa? Bila Allah telah bersolawat kepada Nabi, lalu apa faedah solawatnya para malaikat? Dan faedahnya orang mukmin juga diperintah untuk bersolawat. Tidakkah solawatnya Allah sudah lebih dari cukup, sehingga tak dibutuhkan lagi dari selainnya? Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad berarti rahmat dan keridhoannya kepada beliau. Sedangkan solawatnya para malaikat berarti doa dan permohonan ampun atau istighfar mereka
bagi Rasulullah. Adapun sholawatnya umat beliau merupakan doa dan pengagungan terhadap kedudukan Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, Al-Jami li Al-Kamil Quran, Kairo, Darul Hadis, Jilid 7, halaman 523. Makna-makna ini tidak saja disampaikan oleh Al-Qurtubi, tapi juga oleh para mufasir di dalam berbagai kitab mereka. Dari sini bisa dipahami bahwa sholawat yang disampaikan oleh Allah, para malaikat, dan orang-orang mukmin memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Sholawatnya Allah kepada Nabi jelas tidak mungkin diartikan sebagai doa bagi beliau, karena mendoakan kebaikan bagi seorang berarti memohonkan suatu kemanfaatan bagi orang tersebut dari pihak ketiga. Bila sholawatnya Allah dimaknai demikian, maka kepada siapakah Allah mintakan kebaikan bagi nabinya? Jelas ini mustahil. Selanjutnya, ada kesamaan makna antara sholawat yang disampaikan oleh para malaikat dan sholawat yang dibacakan oleh orang-orang mukmin, yakni sama-sama bermakna doa atau permohonan kebaikan bagi beliau. Dengan bersolawat, para malaikat dan orang-orang mukmin memohon kepada Allah untuk selalu mencurahkan rahmat dan pengagungannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya saja perlu digarisbawahi bahwa yang demikian itu bukan berarti Rasulullah membutuhkan doanya para malaikat dan umat untuk kebaikan diri beliau. Bila Rasulullah butuh terhadap doanya para malaikat dan umatnya yang berupa sholawat, maka kiranya sholawat Allah kepada beliau sudah lebih dari cukup. Tak ada kebutuhan doa sholawat dari selainnya. Berbeda-beda makna sholawat yang dilakukan oleh Allah dan para malaikat, serta orang-orang mukmin semuanya sejatinya dimaksudkan untuk satu hal, yakni memperlihatkan pengagungan kepada beliau dan menghormati kedudukan beliau yang luhur sebagaimana mestinya. Hal ini sama dengan ketika Allah merintahkan kita untuk selalu mengingatnya. Bukan berarti Allah butuh diingat oleh hambanya, namun karena untuk menunjukkan kebesaran dan kedudukannya. Dalam hal ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsir Mafathul Ghaib menjelaskan, bersolawat kepada Nabi bukanlah karena kebutuhan beliau kepadanya. Bila Nabi membutuhkan solawat, maka tak ada kebutuhan terhadap solawatnya malaikat yang bersamaan dengan solawatnya Allah kepada beliau. Solawat itu hanya untuk menampakkan pengagungan terhadap beliau, sebagaimana Allah merintahkan kita untuk mengingat zatnya, sementara Allah tak memiliki kebutuhan untuk diingat. Hal itu semata-mata karena untuk menampakkan sikap pengagungan terhadap beliau dari kita, dan untuk Allah memberikan ganjaran bagi kita atas pengagungan tersebut. Fakhruddin Ar-Razi, Mafathul Ghaib, 2000, Bayrud Al-Fikr, 1981. Dan sahabat, sejumlah riwayat menyebutkan bahwa nama Muhammad telah ada bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti dalam kitab Al-Hawi li Al-Fatawi, yang juga dikutip dalam kumpulan tanya jawab keagamaan Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, menyebutkan bahwa Nabi Adam berwasiat pada Nabi Syed alaihissalam agar setiap berzikir menyebut nama Allah, menyertakan juga dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Hal itu karena Nabi Adam alaihissalam melihat nama Nabi Muhammad SAW selalu berdampingan dengan asma Allah yang tertulis meliputi arsy, di seluruh tempat di langit, di kamar-kamar surga, di leher para bidadari, di dedaunan pepohonan tuba, di seluruh dedaunan pohon Sidratul Muntaha, di seluruh sudut benteng, dan di setiap dahi antara kedua mata malaikat. Karenanya, Nabi Adam mewasiatkan Nabi Syed alaihissalam untuk memperbanyak berzikir, menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab, seluruh malaikat di alam para malaikat senantiasa berzikir menyebut namanya. Dan dalam hadis Imam Tirmizi, Rasulullah menjelaskan saat ditanya sahabat tentang kapankah ditetapkan kenabian pada dirinya. Rasulullah pun menjawab ketika Adam masih berada di antara ruh dan para jasad. Begitupun pada hadis Imam At-Tabrani, diriwayatkan dari Imam Qatadah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akulah Nabi pertama yang diciptakan dan yang paling akhir diutus." Hal ini menjelaskan bahwa nama Muhammad sudah ada sebelum adanya manusia. Nama Muhammad pun telah disebutkan nabi-nabi sebelumnya, salah satunya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surat As-Saff ayat 6, dan memberi kabar gembira dengan kedatangan Rasul setelahku bernama Ahmad. Begitupun dengan Nabi Musa alaihissalam yang memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar termasuk ke dalam umat Muhammad. Nabi Musa menyebutnya dengan nama Ahmad. Maka dari itu, Rasulullah Muhammad SAW merupakan rahmat bagi semesta alam. Bahkan jauh sebelum beliau lahir namanya sudah dikenal. Dan menurut hadis riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan sebagai berikut. Suatu kali
Maisarah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kapankah engkau menjadi nabi?" Rasulullah menjawab, "Pada saat Allah menciptakan bumi, beristiwa di langit, menciptakan 7 langit, menciptakan Arsy, lalu dia menulis di tiang Arsy, Muhammad adalah penutup para rasul. Dia menciptakan surga yang mana Adam dan Hawa ditempatkan di sana. Dia menulis namaku pada pintu-pintu, daunan kubah, dan kemah-kemah. Sedangkan Adam masih berada di antara ruh dan jasad. Tatkala Allah menghidupkan Adam, Adam pun melihat ke arah Arsy dan melihat namaku. Allah memberitahukannya, itu adalah penghulu keturunanmu." Ketika Adam dan Hawa diperdayakan setan, mereka bertobat dan memohon syafaat kepada Allah dengan menggunakan namaku. Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Wafa mengutip perkataan Wahab bin Munabih tentang kesan Nabi Adam alaihissalam terhadap Muhammad SAW. Sebelumnya Allah menjelaskan kepada Adam, suatu hari nanti Ka'bah akan dibangun. Muhammad akan menjaga, melindungi, dan merawat rumah Allah tersebut. Dan Allah berfirman, "Aku adalah Allah, pemilik Ka'bah ini. Penduduknya yaitu Masjidil Haram Mekah adalah orang-orang pilihanku. Pengunjungnya adalah tamuku dan berada dalam lindunganku. Di sana terdapat rumahku yang aku penuhkan, ia dengan penduduk langit dan bumi. Mereka mendatanginya berbondong-bondong, dengan berambut kusut dan berlumuran debu. Mereka berteriak dengan mengucapkan tasbih. Mereka berlari dengan mengucapkan talbiyah. Mereka menangis dengan air mata mereka yang bercucuran. Siapa yang berangkat menujunya tanpa ada tujuan lain, sungguh ia telah menjengukku dan bertemu denganku. Sehingga patutlah bila ku beri ia hadiah dengan kemuliaanku. Sebelum diri Nabi Muhammad dilahirkan dari rahim ibundanya, sudah ada Nur Muhammad SAW. Allah menempatkannya dalam silsilah orang-orang terhormat sejak zaman Nabi Adam dan istrinya Hawa. Dalam hadis riwayat Al-Ajuri disebutkan, suatu ketika Ibnu Abbas bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah engkau ketika Nabi Adam berada di surga?" Dan beliau menjawab, "Aku berada di dalam tulang sulbi, lalu aku turun ke bumi berada di dalam sulbi Adam. Aku pun telah naik ke kapal saat aku berada di dalam sulbi ayahku Nuh. Aku pun pernah dicampakkan ke dalam api pada saat aku berada di dalam sulbi Ibrahim. Kedua orang tuaku telah berhubungan dengan cara zina. Allah selalu memindahkanku dari sulbi-sulbi yang suci ke rahim-rahim yang suci pula. Tidak terdapat 2 cabang keturunanku, kecuali aku berada pada yang terbaik di antara keduanya. Allah menjanjikan kenabian untukku di dalam kitab Taurat. Dia memberi kabar tentang itu. Dia membuat namaku terkenal di dalam kitab Injil. Bumi dan langit menjadi cemerlang karena wajah dan pandanganku." Nama Ahmad dan Muhammad adalah nama yang sakral, berkandungan sejarah dan cahaya. Nama yang terucap tidak sembarangan, nama yang dicita-citakan semesta, nama yang dinantikan jagat raya, nama yang menebar cahaya dan pahala, nama yang menandai masa, nama yang mendamaikan raga dan jiwa, nama yang terlalu banyak kebaikan meliputinya hingga bahasa tak mungkin merangkai semuanya. Nama Muhammad bukan nama pemberian manusia, tapi nama yang disampaikan Allah kepada kakek dan ibunya. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa ibu Rasulullah, Sayyidah Aminah, bercerita pernah didatangi malaikat ketika mengandung, dan malaikat itu berkata kepadanya, "Sesungguhnya kau sedang mengandung pemimpin umat ini. Maka ketika ia terlahir ke dunia, ucapkanlah, aku memohon perlindungan untuknya kepada Tuhan Yang Maha Esa dari kejahatan setiap orang yang hasud, dan nama ia Muhammad." Ibnu Hisam Al-Sirah Al-Nabawiyah, Bairut Darul Qutub Al-Arabi, Juz 1, halaman 180. Begitu pula kakeknya, Abdul Muthalib. Ia mendapatkan inspirasi nama Muhammad dari mimpinya. Dalam kitab Al-Rawdi An-Nu'uf, Imam Al-Muhadis Abu Al-Qasim Al-Suhaili mengatakan, Abdul Muthalib melihat dalam mimpinya rantai dari emas keluar dari punggungnya. Ujungnya menyebar ke langit, bumi, timur dan barat. Lalu rangkaian rantai itu menjadi pohon yang setiap daunnya mengeluarkan cahaya, dan penduduk bumi di barat dan timur semuanya bergantung kepadanya. Imam Suhaili menulis, maka ditafsirkan mimpi itu dengan dilahirkannya seorang anak dari tulang punggungnya yang akan diikuti oleh manusia dari timur dan barat. Penduduk langit dan bumi akan memujinya. Karena itu, Abdul Muthalib menamainya Muhammad. Imam Al-Muhadis Abu Al-Qasim Al-Suhaili Al-Radul Al-Unuf wa Ma'ahu Al-Sirah Al-Nabawiyah li Ibnu Hisham Bairut Al-Ahadis 2008 Juz 1 halaman 309 sampai 310. Karena itu, ketika ada seorang yang bertanya kepada Abdul Muthalib, "Mas samaita ibnaka, kau namai siapa cucumu?" Lalu ia menjawab, "Muhammad." Orang itu bertanya lagi, "Kaifa samaita bi ismin laisa li ahadin min abaika
Wah kaumika, kenapa kau namai ia dengan nama yang tidak seorang pun dari nenek moyang dan kaummu menggunakannya? Abdul Muthalib berkata, inilah arju an yamadahu alul ardil kuluhum. Sesungguhnya aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya. Imam al-Muhadis Abu al-Qasim al-Suhaili Al-Radul al-Unuf wa ma'ahu al-Sirah an-Nabawiyah Ibnu Hizam Juz 1 halaman 309. Dua riwayat yang tadi menunjukkan bahwa nama Muhammad diberikan langsung oleh Allah melalui malaikat dan isyarat lewat mimpi. Bahkan menurut beberapa riwayat, Nabi Adam alaihissalam melihat nama Muhammad SAW tercatat di aras, lalu Allah berfirman kepadanya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Andai tidak karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Imam Al-Tirmizi, Rasulullah Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, mata wajabat laka al-nubuwah. Wahai Rasulullah, kapankah ditetapkan padamu kenabian? Rasulullah menjawab, wa Adam bainar roh wal jasad. Ketika Adam masih berada di antara ruh dan jasad. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali halaman 795. Dan sahabat, tawasul sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum manusia turun ke muka bumi. Ada sebuah kisah tentang tawasul yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam saat beliau masih ada di dalam surga. Dan kisah ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, dan bunyi hadisnya sebagai berikut. Dalam hadis itu diceritakan bahwa tatkala Nabi Adam menyesali perbuatannya yang telah terbujuk rayuan iblis, Nabi Adam segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Beliau meminta ampun dengan menyebut nama Nabi Muhammad sebagai wasilah. Padahal Nabi Muhammad waktu itu belum lahir ke dunia. Nabi Adam berucap, wahai Tuanku, dengan derajat yang ada pada Muhammad, aku meminta kepadamu agar engkau memaafkanku. Allah Ta'ala heran mendengar perkataan Nabi Adam tersebut. Dari mana Nabi Adam mengetahui nama Muhammad? Padahal Allah belum menciptakannya. Dan Allah lantas bertanya, wahai Adam, dari mana engkau mengetahui Muhammad, sementara aku belum menciptakannya? Nabi Adam menjawab bahwa ia mengetahui nama Nabi Muhammad SAW. Tatkala Allah baru saja menciptakan Nabi Adam dan meniupkan ruh ke dalamnya, saat itu Nabi Adam melihat tiang-tiang penyangga aras yang bertuliskan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Tuanku, ketika engkau menciptakan aku dan engkau meniupkan ruhmu kepadaku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat pada tiang-tiang penyangga aras terhadap tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sana aku paham bahwa engkau tak mungkin menyadarkan namamu dengan sesuatu yang lain, kecuali sesuatu itu merupakan makhluk yang paling dicintai di sisimu. Nabi Adam berhasil mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat tawasul yang ia lakukan kepada Nabi Muhammad ini. Dan Allah membenarkan Nabi Adam dan menerima taubat beliau. Engkau benar wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Engkau berdoa kepada aku dengan kedudukan yang ada padanya, maka aku sungguh telah mengampunimu. Seandainya tidak ada Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakanmu. Selain Imam Al-Hakim, hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa ulama lainnya, seperti Imam Masyuti dalam kitab Al-Qasas An-Nubuwah, Imam Qastolani dalam Sarah Al-Mawahib Ad-Diniyah, dan Imam As-Subki dalam kitab Sifaus As-Sakom. Mereka semua menganggap hadis ini merupakan hadis yang sahih. Begitulah kisah tentang tawasul yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad Alawi Al-Maliki, bahwa tawasul merupakan salah satu jalan untuk dikabulkannya hajat dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebagai umatnya, kita seharusnya lebih dianjurkan untuk melakukan tawasul kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Hal ini dibenarkan selagi cara yang kita lakukan berada dalam jalur kebenaran, yakni hanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara, sementara tempat meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah Ta'ala berfirman, wa rakana laka dzikra, dan kami telah meninggikan untukmu penyebutanmu. Quran Surat Al-Insyirah ayat 4. Dan kata para mufasir, yang dimaksud meninggikan adalah tidak semata-mata disebut nama Allah, kecuali disebut pula nama Muhammad. Tiada kemuliaan melebihi kemuliaan disandingkan dengan Allah. Tiada nama yang mempunyai keistimewaan bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala selain nama Muhammad. Semoga video kali ini menyebabkan kita semakin mencintai beliau, semakin tahu bagaimana cara terbaik dan terhebat mencintainya. Dan hal ini sangat wajar, karena tiadalah yang lebih dicintai oleh beliau selain kita umatnya.
Kalimat terakhir yang keluar dari lisan beliau adalah ummati, ummati dan ummati. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat kursi, dikutip sebuah hadis yang sahih, Rasulullah bersabda yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Setiap nabi mempunyai satu kesempatan dikabulkan doa yang pasti tepat. Nabi-nabi sebelumku telah menggunakan kesempatan tersebut. Permintaan mereka pun telah terbukti dikabulkan. Kecuali aku hanya akan mempergunakannya nanti di hari kiamat. Aku akan bersujud di bawah tiang arsy. Aku akan berdoa kepada Allah untuk umatku. Dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum aku diberikan kepastian semua umatku selamat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.